Halo, selamat siang Tribuners. Live Update Siang kembali hadir menyapa Anda bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Bersama dengan saya Nila Irda, kita jelang inilah Live Update Siang selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Tribuners, Cakto, desainer dan juga pegiat batik asal Tarakan telah sukses menampilkan peragaan busana batik lokal asal Tarakan di event Jember Fashion Carnaval yang digelar pada 6 hingga 7 Agustus lalu. Jember Fashion Carnaval sendiri adalah event karnaval terbesar di Asia Tenggara dan juga terbesar di Indonesia, serta masuk dalam 3 besar karnaval terbesar di dunia. Nama brand yang dicetuskan oleh Cakto sengaja diberi nama Millennial Art agar pasarannya bisa diminati anak-anak muda kekinian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara sudah ada Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Andi. Silahkan dengan laporannya. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, Cakto, desainer dan pegiat batik asal Tarakan sukses menampilkan peragaan busana batik lokal khas dari Tarakan di event besar yakni Jember Fashion Carnaval yang digelar sekitar tanggal 6 sampai 7 Agustus 2022 lalu. Adapun Jember Fashion Carnaval atau JFC ini sendiri dikatakan Cakto adalah event terbesar yang pernah dilaksanakan di Asia Tenggara dan terbesar di Indonesia, dan juga masuk dalam 3 besar karnaval yang ada di seluruh dunia. Event nasional ini juga dikatakan Cakto diadakan dengan berbagai kategori. Salah satunya yakni menampilkan yang khas yang berasal dari kota Tarakan, dari berbagai daerah para peserta. Untuk di Cakto sendiri membawa brandnya sendiri dari batik lokal Tarakan bernama Siti Batik Millennial Art. Adapun pemilihan nama Millennial Art ini sendiri dimaksudkan agar bisa segmennya sendiri bisa menyasar anak-anak muda yang ada di kota Tarakan untuk mencintai batik. Kemudian dikatakan Cakto sendiri untuk tema yang dipilih kemarin yakni memilih Mahabharata. Ada 10 tema sebenarnya yang diperlombakan, namun dia memilih tema Mahabharata. Sementara peserta lainnya juga ada yang memilih tema Garuda, kemudian Majapahit, lalu ada Poseidon, Sasando, dan Sriwijaya. Kemudian pengumuman sendiri nanti akan dilaksanakan tim juri rencananya di September 2022 ini, bulan ini. Dan kemarin pihaknya sudah menampilkan ada sekitar 8 desain yang ditampilkan dan ini dibuat langsung oleh Cakto sendiri busananya dan ditampilkan di GFC tersebut. Lebih lanjut dikatakan Cakto sendiri memang ia sebenarnya untuk terjun sebagai pegiat batik belum terlalu lama, baru sekitar beberapa tahun lalu. Namun untuk desain baju sendiri, ia sudah mengakui cukup lama sejak 2015 lalu. Kemudian dikatakan Cakto sendiri, memang sebenarnya batik sendiri tidak harus dipakai di acara-acara formal seperti acara undangan atau pertemuan peresmian dan segala macam, namun bisa juga dipakai dalam kondisi santai. Dan ia berharap anak muda juga tidak kaku dan mau mencintai batik, di mana batik adalah warisan dunia yang dimiliki satu-satunya di Indonesia dan diakui dunia. Demikian rekan. Baik, terima kasih banyak Andi Pausia, wartawan Tribun Kaltara melaporkan saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Radian Rara Istiati Wulandari atau yang biasa dikenal sebagai Mbak Rara memastikan bahwa dirinya tak akan hadir dalam acara Pertamina Mandalika International Circuit saat gelaran World Superbike atau WSBK Mandalika
yang akan digelar pada bulan November mendatang. Padahal pada saat event MotoGP Mandalika, Mbak Rara tampil memukau dan sempat trending topik di Twitter. Rara mengaku saat ini tengah sibuk dengan aktivitas menjadi pawang di perusahaan batubara. Ia memiliki kontrak dan juga kewajiban untuk menjadi pawang mengawal proses penambangan batubara yang tak mau ia sebut nama perusahaannya. Selain sibuk dengan urusan menjadi pawang hujan, Mbak Rara juga mengaku ingin memberikan kesempatan pada pawang hujan lokal yang ada di Pulau Lombok. Informasi selengkapnya Saudara Sinto, wartawan Tribun Lombok tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Sinto, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nila. Ya, benar sekali yang telah disampaikan tadi bahwasanya Raden Rara Istiati Wulandari atau biasa dipanggil dengan Mbak Rara dipastikan tidak akan hadir saat event WSBK atau World Superbike Mandalika yang akan berlangsung pada bulan November 2022 Tribuners. Hal tersebut sebenarnya juga telah dikonfirmasi oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association saat konferensi pers mengenai World Superbike di Jakarta Tribuners pada tanggal 30 Agustus 2022. Ia mengungkapkan bahwasannya pada saat WSBK nanti dirinya tidak akan menggunakan jasa pawang hujan dan dirinya juga sebelumnya pada saat event MotoGP Mandalika Grand Prix Association selaku promotor dari sirkuit Mandalika tidak pernah meng-hire ya, tidak pernah merekrut jasa pawang hujan Tribuners, sehingga pada saat event WSBK Mandalika 2022 dipastikan para pawang hujan tidak akan hadir. Ya, dan selanjutnya juga Tribuners saat dikonfirmasi tribunlombok.com, Raden Rara Istiati Wulandari mengungkapkan saat ini ia sibuk menjadi pawang hujan di salah satu perusahaan batubara, sehingga kemudian ia tidak sempat untuk menjadi penghujan saat event WSBK Mandalika. Ia sendiri juga akan memberikan kesempatan kepada pawang hujan lokal yang ada di Pulau Lombok untuk kemudian menjadi penghujannya saat event WSBK Mandalika 2022. Ia tidak ingin lagi untuk moncer atau tampil setelah adanya event MotoGP Mandalika 2022 Tribuners. Namun demikian, saat diwawancarai Raden Rara Istiati Wulandari yang merupakan wanita asal Bali ini mengungkapkan dirinya akan kembali lagi menjadi pawang hujan saat event MotoGP Mandalika 2023 begitu Tribuners. Sebagai informasi Tribuners bahwasanya saat ini tiket WSBK Mandalika yang akan berlangsung pada bulan November di Pertamina Mandalika International Circuit sudah dibuka untuk pembelian tiketnya Tribuners. Di sini terdapat beberapa kategori tiket yang dapat dibeli mulai dari general admission, kemudian regular grandstand, premium grandstand, premier class dan villa class Tribuners. Dan untuk tiket pre-sale ini sendiri dapat dibeli sejak hari Selasa 30 Agustus 2022 hingga 1 Oktober 2022 Tribuners. Tiket pre-sale ini dijual dengan harga untuk tanggal 12 November 2022 dimulai dengan harga Rp74.000 sampai dengan Rp373.000 Tribuners. Sementara untuk hari puncaknya yaitu pada tanggal 13 November 2022 itu dimulai dengan harga Rp149.500 hingga dengan Rp747.500 Tribuners. Sementara selain tiket harian Tribuners, MGPA juga telah menyediakan tiket weekend pass atau paket untuk hari Sabtu dan Minggu
pada 3 kategori dengan harga 186.000 hingga dengan harga 971.000 Tribuners. Dan khusus tahun ini ITDC dan MGPA menyediakan bonus tiket gratis pada hari pertama, yaitu pada tanggal 11 November 2022 bagi pembeli tiket WSBK untuk semua kategori Tribuners. Dan juga untuk ronde Indonesia WSBK Mandalika 2022 ini merupakan seri atau kategori penultimate yang artinya semifinal, yang dimana besar kemungkinan jika poin dari para pembalap WSBK tidak terkejar, maka kemungkinan besar penentuan juara dunia akan dilaksanakan atau akan kita lihat nantinya di sirkuit kebanggaan Indonesia, sirkuit Mandalika. Sekian rekan Nila Irda. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda, Sinto, wartawan Tribun Lombok melaporkan, saudara. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pengendara motor tewas di lokasi setelah terlindas truk di Jalan Solo Jogja, Klaten pada Sabtu 3 September. Kecelakaan yang terjadi di Dukuh Benteng, Desa Karang, Kecamatan Delanggu ini dialami oleh LK berusia 43 tahun yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi AB2174KZ. Dan melawan truk Isuzu Elf AD1886AR yang dikemudikan oleh AH, 30 tahun dan satu kendaraan tak dikenal. Truk tersebut diketahui memuat tanah, yang mana kejadian bermula kala kendaraan tak dikenal ini berjalan dari arah Solo menuju Klaten di lajur sebelah kanan, sementara sepeda motor yang dikemudikan LK berjalan searah di belakangnya. Tepat di belakang berjalan truk bermuatan tanah yang dikemudikan AH tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kronologis selengkapnya insiden kecelakaan ini, saudara, sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibnu Dwi Tamtomo, wartawan Tribun Solo yang akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Ibnu, silahkan dengan laporan Anda bagaimana kronologis kecelakaan ini. Terima kasih rekan Mila dan Tribuners. Selamat siang. Untuk kecelakaan, seorang pengendara motor tewas di tempat setelah terlindas truk di Jalan Solo Jogja di Kabupaten Klaten pada Sabtu kemarin. Dan kejadiannya sendiri berlangsung tepatnya di Dukuh Benteng, Desa Karang, Kecamatan Delanggu, dan diketahui melibatkan LK 43 tahun yang mengemudikan sepeda motor Honda Supra dengan nomor polisi AB2174KZ dengan truk Isuzu Elf AD1886AR yang dikemudikan oleh AH, 30 tahun, dan satu kendaraan lainnya yang tidak dikenal begitu. Dan diketahui bahwa truk tersebut sedang mengangkut atau memuat tanah. Dan kepada Tribun Solo, Panitia Satlantas Polres Klaten, yaitu Ibnu Slamet, mengatakan jika kendaraan atau kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu kemarin sekitar pukul 13.30. Dan lebih lanjut, sama juga menjelaskan soal kronologi kecelakaan. Jadi kecelakaan tersebut bermula saat kendaraan tak dikenal berjalan dari arah Solo menuju arah Klaten di jalur sebelah kanan. Dan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh LK berjalan searah di belakang kendaraan tersebut. Dan tepat di belakang LK ada berjalan sebuah truk bermuatan tanah begitu dan dikemudikan oleh AH di jalur sebelah kiri. Dan menjelang kejadian atau mendekati di lokasi kejadian, diduga kendaraan yang tak dikenal tersebut yang berada di depan LK mengerem mendadak, sehingga ada kendaraan di belakangnya yang juga menghentikan kendaraan. Namun akibatnya LK yang tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya membentur kendaraan yang berada tepat di depannya. Kemudian oleng di sebelah kiri lalu terjatuh. Dan di saat yang sama dari arah belakang melaju truk yang dikemudikan oleh AH dan kemudian membentur LK yang terjatuh dengan sepeda motornya. Dan Selamat mengungkapkan bahwa korban meninggal adalah warga desa Widimartani, Kecamatan Ngepak, Sleman, sedangkan AH yang mengemudikan truk merupakan warga desa Palur, Kecamatan Mejo Klaban, Sukoharjo. Dan disampaikan juga bahwa korban meninggal di tempat kejadian lantaran mengalami luka serius pada bagian kepala. Yang disampaikan oleh Panitia Polres Klaten. Dan disampaikan juga bahwa ada beberapa titik black spot di wilayah Kota Klaten, terutama adalah di simpang atau U-turn
yang ada di sekitar 20 titik di Kabupaten Klaten sendiri. Dan beberapa di antaranya merupakan black spot, sehingga titik-titik rawan kecelakaan tersebut ada di antaranya yang saat ini ditutup. Salah satunya adalah di Kecamatan Pepet, yang ditutup lantaran disampaikan bahwa itu adalah salah satu U-turn atau putar balik yang ilegal begitu. Dan untuk kedepannya akan dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait beberapa titik black spot yang dipengaruhi atau yang didasari karena titik U-turn atau putar balik gitu. Berikut rekan Nila dan Tribun. Ya, terima kasih banyak Ibnu Dwi Tamtama, wartawan Tribun Solo melaporkan, saudara. Kita lanjutkan dengan informasi lainnya. Personil polisi sektor atau Polsek Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, mengamankan IA, 26 tahun, seorang petani warga desa Lawe Makmur, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, yang ada di Desa Simpang 4, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aigara. Yang bersangkutan ditangkap karena memiliki ganja seberat 3,34 kg pada Jumat 2 September sekira pukul 14 waktu setempat. Personil Polsek Lawe Bulan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang pria yang membawa narkotika jenis ganja ini dengan mengendarai sepeda motor Vario berwarna putih. Personil kemudian mendatangi keberadaan laki-laki tersebut, tepatnya di sebuah rumah kontrakan. Informasi lebih lengkapnya, saudara, Asnawi Luwi, wartawan Serambi News, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Asnawi, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila. Dapat kami laporkan Tribun News, Kepolisian Polsek Sektor Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara berhasil mengamankan ganja 4 bal dengan berat 3,34 kg dari jok sepeda motor yang dikendarai oleh AI yang merupakan petani asal warga desa Makmur, Kecamatan Darul Hasanah. Penangkapan ini dilakukan di Desa Simpang 4, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara pada Jumat 2 September 2022. Nah, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Yono SIK MH mengatakan ganja ini diamankan berkat informasi dari masyarakat di mana seorang pengendara sepeda motor AI ini mencurigakan. Nah, kemudian aparat kepolisian Polsek Lawe Bulan melakukan pengintaian dan mengikuti hingga ke rumah kontrakan. Nah, ketika mereka tiba di rumah kontrakan, pengendara sepeda motor ini yang lagi duduk di atas sepeda motor warna putih jenis Vario hendak melarikan diri. Kemudian mereka mengamankan dan melihat bahwa ganja 4 bal yang berada di jok sepeda motor milik AI ini mencurigakan dan kemudian dibelah dan dibawa ke Polsek Lawe Bulan. Nah, dari tangan tersangka ini, polisi telah mengamankan 3,34 kg ganja kering yang diduga diamankan dari salah seorang yang kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Nah, Kapolsek Lawe Bulan, Ibda Juliarius Naidi mengatakan saat ini kepemilikan ganja sedang masuk dalam daftar pencari orang. Sementara AI yang merupakan sebagai pengedar atau bandar ganja ini, yang mana dia membeli bahwa ganja yang dibeli dalam 1 bal ini sebesar 400.000, yang ini akan direncananya akan dijual kepada kliennya. Demikian, Nila. Ya, terima kasih Asnawi Luwi, wartawan Serambi News, atas informasi Anda. Kita ke informasi lain, saudara. Nasib kurang beruntung dialami oleh seorang pria asal Blora, Jawa Tengah bernama Rusman. Pasalnya setelah menunggu setengah jam lamanya untuk mengantre di SPBU dan tiba gilirannya, harga bahan bakar minyak atau BBM sudah naik menyusul aturan yang diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Rusman tetap mengisi kendaraannya tersebut.
Rusman merasa kaget dengan kenaikan harga Pertalite yang akan dibelinya. Dirinya juga baru mengetahui harga BBM naik ketika sedang mengantri di SPBU tersebut. Adapun kenaikan harga BBM ini juga membuat beberapa orang yang antre akhirnya memilih untuk putar balik dan tak jadi mengisi kendaraannya. Informasi selengkapnya Ahmad Mustaqim, wartawan Tribun Jateng, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat siang. Ahmad, silahkan dengan laporan Anda. Oke, selamat siang Nila. Ya, ini kita hampir setengah jam antri. Ini nasib apa terjadi pada pengendara asal desa Balongsari, Kecamatan Bajarejo, Kabupaten Blora, yang bernama Rusman, ya saat mengantri di stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU Melangsen pada Sabtu 3 September 2022. Pasalnya saat menunggu antrian, pas giliran Rusman mengisi justru pas kenaikan harga BBM diberlakukan. Nah, ini menyusul memang Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM naik pada Sabtu 3 September 2022. Harga BBM naik mulai jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi ini dan non-subsidi itu mulai diberlakukan jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Nah, meskipun pada saat gilirannya harga Pertalite naik, Rusman tetap mengisi kendaraannya tersebut. Karena Rusman juga merasa kaget dengan kenaikan harga BBM atau Pertalite yang akan dibelinya. Dia pun merasa keberatan karena dia merasa orang kecil ya dengan perubahan harga pada hari tersebut. Dirinya juga baru mengetahui harga BBM naik ketika sedang mengantri di SPBU tersebut karena memang sebelumnya dia tidak mengetahui akan hal tersebut. Meskipun harga BBM naik, dirinya tetap mengisi kendaraannya dengan Pertalite. Adapun naiknya harga BBM ini juga membuat beberapa orang yang antri di SPBU memilih untuk putar balik dan tidak jadi mengisi kendaraan karena memang kondisinya alat pompa dari SPBU juga mengalami delay atau perubahan harga dari BBM tersebut. Adapun kenaikan dari mulai Pertalite, Pertamax, dan Solar, yakni harga Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter, kemudian harga solar subsidi dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Harga Pertamax dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Begitu Nila di studio. Ya, terima kasih Ahmad Mustaqim, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Mustaqim tadi saudara juga menghimpun wawancara dengan Rusman. Ini adalah seorang pengendara yang merespon hasil kenaikan harga BBM. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. 10.000 Pak per liter gimana Pak? Ini kan gimana? Ini kan ada kenaikan. Ya keberatan Mas. Mau cilik Mas. 5 ke bawah ini. Nah, tanya Jawa Pak. ya Indonesia. Ya, keberatan. Ini masih nunggu atau gimana Pak? Nunggu. Tapi tadi tahu nggak kalau ada perubahan harga? Enggak. Waktu nunggu di Ya, pas antrian wayah aku rego naik. Biasanya naiknya rak malam ya Mas. Biasanya dicok kayaknya kan nonton TV kan biasanya. Lah Pak, ini jadi beli apa enggak ini? Ya, Jadi beli enggak ini? ya tetap beli Mas. Jadi aku pamit. Iya. Cuma rego memangnya keberatan Mas kanggo. Kaget nggak Pak harga naik ini Pak? Ya? Kaget nggak harga naik? Ya rada kaget Mas. Iki saya wayahanku iki. Ya. Ajeng kene aku harga. Pak siapa namanya? Rusman. Rusman. Nah, Rusman. alamat Balorejo, Banjarjo. Oke Pak Rusman. Puluhan sopir angkutan kota atau angkot jalur menggelar aksi mogok di Jalan Basuki Rahmat, kilometer 7, Distrik Sorong, Manoi, Kota Sorong, Saudara. Sopir angkot jalur H ini menggelar mogok sekira pukul 8 waktu Indonesia Timur pada Minggu hari ini. Sopir rute Pasar Renu hingga Kilo ini menggelar aksi mogok lantaran pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak di seluruh SPBU di Indonesia. Hingga siang tadi, para sopir ini masih melakukan aksi mogok kerja di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, kilometer 7. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait situasi terkini di sana, Saudara,
Ada Safwan Raharusun, wartawan Tribun Papua Barat, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Safwan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwasannya sekira pukul 8 lewat 3 menit, sejumlah sopir angkot di Kota Sorong mulai melaksanakan aksi mogok di sekitar Jalan Basuki Rahmat kilometer 7 Kota Sorong itu sendiri. Nah, pada pelaksanaan kali ini mereka terdiri dari sopir-sopir angkot yang rutenya dari Terminal Remu menuju ke kilometer hingga batas kota Sorong. Nah, Nila dan juga Tribuners, pada aksi kali ini mereka menuntut agar pemerintah bisa menaikkan tarif angkot, baik penumpang yang dari jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk harga anak sekolah sendiri mereka meminta agar dari 3.000 maksud saya bisa dinaikkan sekitar 5.000 per satu siswa, sementara untuk orang dewasa ataupun masyarakat umum mereka meminta agar tarifnya dinaikkan sekitar 9.000 hingga 8.000 begitu. Nah, selain itu berdasarkan wawancara yang kami himpun kemarin sore, untuk wilayah Kota Sorong sendiri sejak pukul 16:30 BBM di seluruh SPBU Kota Sorong resmi dinaikkan dengan disesuaikan dengan keputusan pemerintah pusat, yang mana untuk tarif BBM sendiri mereka naikkan dari harga untuk Pertalite, harganya dari 7.000 naik menjadi 10.000. Begitupun Pertamax dan juga solar begitu. Nila, sekian laporan singkat dari saya dari Kota Sorong. Saya kembalikan kepada Nila di studio. Ya, terima kasih Safwan atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Sorong, Rizal Seran, kemudian ada dari pihak Pertamina dan juga keterangan seorang sopir angkot. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Berdasarkan kenaikan harga BBM yang sudah disampaikan kemarin oleh Presiden Republik Indonesia dari harga Rp7.650 ke Rp10.000 itu harga Pertalite, sehingga akan berimbas juga pada perubahan tarif angkutan. Sehingga pada hari ini saya bersama-sama dengan para sopir sudah bersepakat bagaimana menghitung berikan cepatnya kepada Dinas Perhubungan untuk menghitung tarif angkutan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh pusat, yaitu 20% dari tarif sebelumnya. Sosialisasi kita sudah lakukan subsidi tepat, di mana program tersebut adalah program nasional yang sudah berjalan dan sudah kita sosialisasikan di Kota Sorong sendiri, dan juga sudah banyak peminat serta pendaftar yang melakukan registrasi untuk program tersebut. Sampai sejauh ini belum ada penolakan ataupun protes dari masyarakat untuk apa nih? Untuk terkait dengan kenaikan harga ini. Kalau untuk protes dari masyarakat kita belum dengar ya, belum ada info. Namun kita mengupayakan dari pihak Pertamina mengupayakan untuk stoknya ini agar tetap ada dan masyarakat bisa memperoleh BBM. Apa kita punya tanggapannya, karena BBM sudah naik, jadi ongkosnya juga kita harus kasih naik. Ini rata-rata yang melakukan aksi mogok kerja ini dari sopir angkot mana saja? Ini yang jalur lain apa kita belum tahu, tapi ini semua jalur kilo. Jalur H semua ya? Ya, rata-rata. Ini sekitar berapa? Ya? Ini sekitar berapa? Maksudnya? Sekitar berapa sopir angkot yang melakukan? Ya, bisa sampai 500-an. Ratusan ya? Ratusan.
Sementara itu, saudara, sejumlah masyarakat dari suku Uria, Kampung Nimbotong, Distrik Unurunguai mendatangi kantor Bupati Jayapura di Sentani pada Jumat 2 September kemarin. Dalam aksi penyampaian aspirasi ini, mereka meminta pemerintah Kabupaten Jayapura untuk tidak mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri. Koordinator aksi Alexander Tekwari mengatakan, pihaknya juga ingin berinvestasi di PT PNM agar anak-anak bisa sekolah dan juga bekerja. Dalam perjalanan pengoperasian perusahaan sawit tersebut, Pemkab dapat melakukan pengawalan agar tidak terjadi seperti di wilayah Lereh dan beberapa daerah lain. Tersambung bersama dengan kami untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua. Aldi, silahkan dengan laporannya. Baik Nila dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua, ini tepatnya di Sentani, Kabupaten Jayapura, sejumlah masyarakat dari suku Uria, Kampung Nimbontong, Distrik Unurunguai, mendatangi kantor Bupati Jayapura di Sentani pada Jumat lalu 2 September 2022. Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan pantauan kami, masa tiba sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Timur siang hari, dan dalam aksinya bertujuan menyampaikan aspirasi yang dimana mereka meminta pemerintah Kabupaten Jayapura untuk tidak mencabut izin PT Permata Nusa Mandiri PNM. Koordinator aksi Alexander Tekwari dalam kesempatan wawancara kepada kami awak media, Nila dan juga Tribuners, ini pihaknya mengatakan bahwa alasan mengapa bersikeras untuk tidak mau izin PT Permata Nusa Mandiri ini dicabut karena adanya kontribusi yang dilakukan oleh pihak PT Permata Nusa Mandiri kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini mereka mengharapkan agar adanya keberlanjutan di mana anak-anak bisa sekolah dan bekerja begitu. Dan dalam perjalanan pengoperasian dikatakannya perusahaan sawit itu juga masyarakat meminta Pemkab maksud saya dapat melakukan pengawalan agar tidak terjadi seperti di wilayah Lere dan beberapa daerah lainnya begitu. Menurut masyarakat, Nila dan juga Tribuners, mereka lah yang mempunyai tanah dan juga hak atas kepemilikan, jadi harus kembalikan kepada mereka begitu. Dan menurut pihaknya juga pemerintah Kabupaten Jayapura perlu melakukan mediasi bersama masyarakat adat suku Uria dan pihak perusahaan. Dan dikatakannya secara langsung bahwa jika memang ada kesalahan dapat diubah secara bersama dan juga diperbaiki begitu, biar keluarga mereka juga bisa bekerja di perusahaan yang dimaksud. Dan dapat saya informasikan juga Nila dan juga Tribuners, lahan sekira 5.400 hektar dari masyarakat adat suku Uria yang disebutkan oleh Alexander ini telah mendapatkan hak guna usaha, dan sementara itu Ketua Dewan Adat suku Das Uria menjelaskan bahwa tujuan aksi tersebut diadakan lantaran ada batas wilayah adat yang telah dilanggar begitu. Dan Nila dan juga Tribuners, dapat pula saya informasikan ini perjuangan panjang dari PT Permata Nusa Mandiri bersama masyarakat adat dalam membangun perkebunan di Kabupaten Jayapura ini memang sudah cukup panjang begitu. Dan kalau kita melihat dari sisi legalisasi sendiri bahwa perusahaan ini telah memiliki izin lokasi ya sejak tahun 2011 begitu. Kemudian ada juga izin usaha perkebunan yang diperoleh pada tahun 2014 sesuai dengan keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua begitu. Selain itu, pihak perusahaan juga telah mendapatkan izin lingkungan pada tahun 2014 dan juga pelepasan kawasan hutan pada tahun yang sama yakni 2014 serta hak guna usaha yang dimana pihak perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan diktum kelima dalam surat keputusan pelepasan kawasan untuk menyelesaikan hak guna usaha dan atau titel hak lainnya. Perolehan pelepasan ulayat dari masyarakat adat memiliki lahan secara yuridis baru lengkap di tahun 2015 sebagai dasar pengurusan HGU. Dan dapat saya informasikan pula bahwa prinsip fee, prior, and informed consent atau FPIC ini selalu dikedepankan oleh perusahaan agar terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan, melibatkan berbagai pihak begitu dengan penuh kesadaran, pemahaman, dan juga tanpa paksaan dari pihak manapun. Demikian Nila dan juga Tribuners, laporan singkat saya terkait dengan perusahaan sawit yang juga mendapatkan izin dari masyarakat setempat begitu. Semoga masalah ini cepat terselesaikan dan ditemukan solusi terbaik bagi Pemkab Jayapura. Aldi Bimantara, jurnalis Tribun Papua, melaporkan langsung dari Kota Jayapura, Papua. Kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih banyak Aldi Bimantara atas informasi Anda. Kita ke kota lain, saudara,
Informasi ajang Street Race seri keempat yang diadakan di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat telah memasuki hari kedua yang mana balapan jalanan yang diadakan Polda Metro Jaya di Kemayoran tersebut dimulai pada Sabtu 3 September dan akan berakhir pada Minggu hari ini. Sebanyak 1.025 peserta yang didominasi para mantan pembalap liar unjuk kebolehan memacu kecepatan motor mereka. Dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi, para joki ini mengadu nyali memacu kecepatan kendaraannya untuk mengalahkan lawan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait balapan street race ini ada Rifki Ibnu Masih, wartawan Warta Kota tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda, Saudara. Selamat siang, Rifki, silakan dengan laporannya. Selamat siang rekan Dila di studio. Diinformasikan langsung dari Jalan Benyamin Sueb, tepatnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Utara, bahwasanya pada Minggu hari ini telah dilaksanakan ajang street race atau balap liar atau balap jalanan yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya. Di mana pada ajang balap jalanan ini diikuti kurang lebih ada 1.025 peserta atau 1.025 joki motor dari berbagai jenis. Dan pada kesempatan hari ini atau hari kedua ajang balap street race di Jalan Benyamin Sueb diikuti kurang lebih ada 245 bikers. Dan sebelumnya pada Sabtu kemarin Kapolda Metro Jaya sendiri yakni Irjen Pol Fadil Imron menjelaskan bahwasannya diselenggarakannya balapan jalanan di Jalan Benyamin Sueb untuk mengurangi angka kecelakaan karena balap liar di jalanan. Untuk itu Polda Metro Jaya mengadakan street race resmi atau memfasilitasi ajang street race di Jalan Benyamin Sueb untuk mengurangi angka kecelakaan balap liar tersebut. Dan nantinya balap liar akan selesai di malam hari di mana lokasi di sekitaran Jalan Benyamin Sueb, tepatnya di depan J-Expo Kemayoran, masih sangat ramai oleh para joki maupun penonton yang sangat antusias menyaksikan ajang balap jalanan tersebut. Dan tak hanya itu, puluhan pengendara ataupun joki yang hadir di hari kedua ini rata-rata mereka merupakan mantan pembalap liar. Namun dengan adanya ajang street race oleh Polda Metro Jaya, mereka dapat beraksi dengan aman. Demikianlah laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali kepada rekan Dila di studio. Ya, terima kasih banyak Rifki Ibnu Masih, wartawan Warta Kota melaporkan. Saudara, wartawan kami juga menghimpun wawancara ini merupakan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Ini dan alhamdulillah hari ini bisa diselenggarakan di lintasan street race yang sangat didambakan oleh para bikers sebenarnya. Jadi Jalan Benyamin Sueb ini merupakan salah satu lokasi yang sakral bagi penggemar kecepatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengelola kawasan Kemayoran dari Kementerian Sekretaris Negara atas diberikannya izin menggunakan kawasan Kemayoran ini. Ada beberapa hal yang terus kita sempurnakan seperti serta kita perluas ke komunitas-komunitas yang real sering melaksanakan balapan di malam hari. Oleh sebab itu pesertanya pada ajang street race keempat ini cukup besar, ada 1.050. Ini pun kalau tidak di stop bisa sampai 1.500. Puluhan
Ribuan petugas dan relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kudus, Saudara, menggelar aksi pungut sampah di Sungai Gelis, Kabupaten Kudus pada Minggu 4 September. Mereka turun langsung ke badan sungai untuk mengambil sampah-sampah yang berserakan di sepanjang aliran sungai. Selain itu, petugas BPBD juga menggandeng Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPK-PLH serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk mengerahkan sejumlah alat berat. Aksi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir ketika musim penghujan tiba. Informasi selengkapnya, Saiful Maksum, wartawan Tribun Jateng, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Saiful, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Nila dan sahabat Tribuners. Dikabarkan dari Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, bahwa pagi hari tadi puluhan dari relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus menggandeng beberapa petugas dari dinas terkait melakukan aksi pungut sampah di salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kudus, yaitu tepatnya di bawah jembatan dari Jalan Sunan Kudus yang dimulai pukul 07.00 pagi tadi hingga selesai. Nah, aksi dari pungut sampah ini memang karena dilakukan karena petugas dari BPBD Kabupaten Kudus prihatin karena sejumlah sungai yang berada di Kabupaten Kudus, tepatnya di bawah jembatan dari sungai ini, sudah tercemar banyak sampah karena memang beberapa titik dari lokasi aksi ini terlihat ada beberapa tumpukan sampah yang berada di bawah jembatan, khususnya di 3 tiang jembatan, karena relawan menyebut jika sampah-sampah yang berada di badan sungai ini dibiarkan, nantinya dikhawatirkan akan memicu terjadinya bencana banjir jika musim penghujan mulai tiba. Nah, dari sejumlah relawan ini juga menggandeng atau mempergunakan sejumlah alat berat yang disediakan yang dari 3 dinas terkait untuk membantu atau mempermudah proses pemungutan sampah agar bisa cepat dilakukan dengan baik. Nah, dari pantauan atau hasil wawancara dari Tribun Jateng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus memetakan ada 10 sungai yang nantinya akan dilakukan pemungutan sampah atau bersih-bersih sungai hingga 2 bulan ke depan. Nah, ini adalah kali pertama dilakukan pemungutan sungai pada bulan September ini, dan selanjutnya akan dilakukan penanganan lebih lanjut di beberapa sungai yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, BPWS Pemali Juwana Semarang rencananya pada pertengahan September nanti akan membentuk relawan penanggulangan sampah di beberapa sungai, khususnya bagi warga atau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kudus. Relawan ini nantinya akan dibentuk dan akan menjadi mitra dari pemerintah kabupaten untuk menanggulangi, mencegah terjadinya banjir akibat penyalahgunaan atau membuang sampah sembarangan di wilayah Kabupaten Kudus. Begitu yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kembali ke rekan Nila di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Saiful Maksum, wartawan Tribun Jateng. Informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Koordinator Lapangan Relawan BPBD Kudus, Budi Yuwono. Berikut liputannya untuk Anda. Menghadapi musim penghujan, kami tidak ada berpikir adipura atau yang lain-lain ya. Ini sebatas persiapan menghadapi musim penghujan. Kalau kondisi Sungai Gelis seperti apa Mbak ini? Ya, gimana ya, karena masyarakat kita sendiri kan masih ada budaya membuang sampah di sungai. Kami berharap masing-masing kepala desa untuk memberi pembelajaran masyarakat, minimal disampaikan untuk tidak membuang sampah di sungai. Ada berapa personel, ada berapa alat yang diterjunkan untuk hari ini ya? Kalau personel kita tidak tahu persis ya, karena ini kebetulan juga di alun-alun ada acara, jadi teman-teman kan tidak semuanya bisa di sini.
Kalau dinas terkait, kami kemarin komunikasi dengan LH sama PU. Rencana berapa titik, Mas? Sementara hari ini fokus selesaikan yang sini. Selanjutnya kita cek teman-teman di wilayah masing-masing. Sehingga nanti target mana selanjutnya. Yang penting nomor satu adalah sepanjang Pantura. Jadi kan Pemerintah resmi menaikkan harga BBM sejak Sabtu 3 September kemarin, Saudara. Naiknya harga BBM ini rupanya belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sebagian dari mereka mengaku mengetahui kenaikan harga BBM ketika mengisi bensin di SPBU. Seorang warga saat ditemui di SPBU juga mengatakan bahwa ia baru mengetahui harga BBM naik kala sedang mengisi Pertalite. Selama ini, ia adalah seorang pedagang yang menjual sayur di Pasar Bersehati, Kota Manado, namun tinggal di Desa Matungkas, Minahasa Utara. Sulaiman mengaku sedianya ingin mengeluh soal kenaikan harga BBM ini, hanya saja tak mungkin ia bisa mengubah aturan dari pemerintah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait sejumlah reaksi warga Minut, Saudara, sudah ada Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Fistel, silahkan. Ya, terima kasih rekan Nila. Memang kemarin sore dari pemerintah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi bahwa harga BBM naik, yaitu Pertalite, Pertamax, dan solar. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Presiden kemarin, ternyata masih banyak masyarakat terlebih khusus pengendara roda 2 dan roda 4 yang belum mengetahui naiknya harga BBM, terkejut ketika berada di SPBU. Sebagaimana dari hasil pantauan kami pada kemarin sore setelah harga BBM naik di SPBU Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidik, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Di sana memang dari hasil pantauan kami memang untuk antrian tidak terlalu panjang, hanya sekitar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 sekitar 15 hingga 20 kendaraan yang antri untuk pengisian BBM ini. Kami juga mencoba untuk mengikuti antrian BBM ini dan ternyata dari petugas di SPBU ini setiap kali ada pengisian mereka memberitahukan bahwa untuk BBM sudah naik, dan ada beberapa yang di depan maupun di belakang kami saat antrian BBM ini kaget hingga bertanya kepada petugas SPBU, memangnya kapan naik untuk harga BBM ini? Karena menurut salah satu warga yang kami dengar di belakang kami, memang menurut info yang mereka dapat akan naik tanggal 1. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba kaget naik di tanggal 3 kemarin, naik di sore hari. Jadi memang ada beberapa pengendara yang kaget mendengar harga BBM ini sudah naik. Nah, salah satu pengendara sepeda motor yang ketika kami wawancarai di SPBU Syukur ini menyampaikan dirinya memang sama sekali belum tahu kalau harga BBM ini sudah naik. Dia nanti mengetahui BBM ini sudah naik di mana disampaikan oleh petugas SPBU saat dia akan melakukan pengisian, dan disampaikan oleh petugas bahwa untuk Pertalite dari 6.850 sudah menjadi 10.000. Namun karena itu sudah menjadi kebutuhan pokoknya sehingga ia harus mengisi BBM jenis Pertalite. Sulaiman mengaku adalah salah satu pedagang di Pasar Bersehati Kota Manado, namun saat ini tinggal di Desa Matungkas, Minahasa Utara. Dengan begitu dia menyampaikan sebagai masyarakat ingin menyampaikan keluhan kepada pemerintah, namun bagaimana malah meskipun dia menyampaikan keluhannya, tetapi kalau memang sudah diatur oleh pemerintah untuk dinaikkan, sudah tidak bisa lagi diturunkannya meskipun dia mengeluh. Namun dia menyampaikan jika harga barang atau di sekitar pedagang-pedagang yang di tempat ia berjualan sudah dinaikkan harganya, dia juga akan menaikkan harga dagangannya karena dia sebagai pedagang penjual sayur. Dengan begitu dia berharap agar dengan naiknya harga BBM ini semuanya bisa lancar ke depannya. Demikian rekan Nila.
Ya, terima kasih banyak Fistel Mokuan, wartawan Tribun Manado melaporkan. Saudara Fistel juga menghimpun wawancara dengan seorang warga yang ikut mengeluh atas kenaikan BBM ini. Berikut liputannya. Kurang tahu deh Pak, kalau memang naik barang-barang berarti naik dong Pak. Tapi dari Bapak sebagai pribadi tanggapannya dengan naiknya harga BBM mungkin mengeluh atau bagaimana dari aturan pemerintah ini? Ya kalau memang mengeluh kemarin aja. Memang keputusan apa? Memang sudah keputusannya. Ya, keputusan apa? Jadi mungkin dari Bapak sendiri apa kira-kira menjadi harapan atau keluhannya? Harapan kalau memang harga memang boleh standar begitu ya begitu. Jadi Pak sebagai pedagang sayur ya? Iya. Apa rencana akan menaikkan harga sayurnya? Ya kalau memang naik daripada rantu saya berarti mesti naik. Oh, jadi lihat dulu pedagang lain. Kalau dong naik Pak naik juga. Pedagang di mana? Pasar mana? Di Bersah. Pasar Bersahati. Kalau di sini tinggal di mana? Di Perum Matung. Pelaksanaan karantina pemilihan remaja Telda Sinode GMIM tahun 2022 berlangsung di Jemaat GMIM Evangelion Moto Wilayah Bitung 6 dan juga Pantai Gia Kelurahan Moto Kecamatan Lembe Utara Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Saudara, acara ini digelar sejak Jumat hingga Minggu kemarin dan maksud saya digelar pada Jumat 2 September sampai Minggu hari ini dan terselenggara dengan baik serta diikuti oleh 20 finalis dan juga 10 putra-putri. Selama karantina, finalis pemilihan remaja Teladan Sinode ini ada dari 12 rayon se-GMIM dan dibekali pengetahuan, wawasan, serta kualitas iman mereka lewat materi-materi dari para narasumber. Informasi selengkapnya Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda. Christian, silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan pemilihan remaja teladan atau RETEL Sinode GMIM tahun 2022 dan Pantai Gia Moto, Kelurahan Moto, Kecamatan Lembe Utara. Dan pelaksanaan karantina ini atau tahap karantina ini sudah berlangsung sejak hari Jumat kemarin dan akan ditutup pada sebentar sore, sekitar pukul 4 sore, di mana dalam karantina yang sudah diikuti oleh 20 orang finalis yang terdiri dari 10 putra dan 10 putri. Mereka dibekali dengan mengikuti beberapa agenda atau rundown yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana dan komisi pelayanan remaja Sinode GMIM, seperti materi, ada penyampaian cara metode pelatihan penyusunan cara ilmiah, ada materi love, sex, and dating, kepemimpinan gereja, materi tentang IT, beberapa materi lainnya yang disampaikan oleh narasumber ataupun pembicara yang sudah ditentukan oleh Komisi Pelayanan Remaja Sinode GMIM dan panitia pelaksana. Dan dalam tahap karantina ini yang menarik bagi kami adalah pelaksanaan malam talent show yang berlangsung Jumat tadi malam atau Sabtu tadi malam, di mana dari 20 finalis yang membawakan talent mereka didominasi dengan membawakan monolog dan ada juga yang membawakan bela diri, ada yang bermain musik, ada yang membaca puisi. Dan pada pagi tadi, hari Minggu ini, mereka beribadah di Gereja GMIM Evangelion Moto dan melakukan pelayanan holistik, membagikan alat-alat atau kelengkapan sekolah kepada remaja-remaja yang ada di sana, dan memberikan bingkisan-bingkisan, serta nantinya pada acara penutupan akan diberikan sembako dan bantuan kepada jemaat yang kurang mampu. Dan setelah tahapan karantina ini masih ada tahapan lainnya yang nantinya akan berlangsung dalam rangka pelaksanaan
pemilihan remaja teladan Sungai BIM tahun 2022 di Rayon Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Demikian rekan Nila, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih banyak Christian Wayongkere, wartawan Tribun Manado melaporkan, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Pembangunan jembatan air Nakau yang terletak di Jalan Lintas Kepahyang Pagar Alam Desa Gunung Meraksa Baru, Kecamatan Pendopo 4 Lawang telah berjalan sekitar 50%. Pembangunan jembatan ini diperkirakan akan selesai di bulan Oktober 2022. Adapun titik yang ada di Jalan Lintas Provinsi tersebut beberapa waktu lalu hampir putus karena gorong-gorong yang ada di bawahnya telah amblas setengahnya. Bahkan dilaporkan terjadi laka lantas yang menyebabkan korban jiwa. Informasi selengkapnya Sahri, wartawan Tribun Sumsel, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda. Sahri, silakan dengan laporannya. Terima kasih rekan Nia dan juga pemirsa Tribuners dimanapun berada. Dari Kabupaten 4 Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan salah satu jalan utama yang melintasi kawasan Lintang, yakni Kecamatan Muara Pinang ini dan Kecamatan Pendopo, yakni Jalan Lintas Kepahyang Pagar Alam, saat ini sedang dibangun sebuah jembatan, di mana sebelumnya memang dilaporkan di titik jalan yang akan dibangun jembatan tersebut pernah hampir putus karena gorong-gorong yang ada di bawahnya itu telah amblas setengah badan jalannya. Nah, sebagai respon dari Dinas Provinsi Pekerjaan Sumatera Selatan, sejak awal Agustus kemarin telah dibangun sebuah jembatan. Nah, pembangunan jembatan ini sendiri saat ini telah berlangsung sekitar 50%, di mana awal dibangun jembatan ini itu sekitar awal bulan Agustus. Hingga sampai dengan saat ini telah 50% dan diperkirakan oleh pelaksana di lapangan akan selesai awal Oktober. Nah, dapat kami laporkan juga sebagai jalan alternatif karena memang kedatangan kendaraan dari arah Kota Pagar Alam menuju Provinsi Bengkulu, tepatnya Kabupaten Kepahyang, tidak bisa melintas di jalan sebagai jalan alternatif. Disediakan juga jalan alternatif seperti Jalan Kecamatan Lintang Kanan Pendopo dan juga Jalan Kecamatan, maksud kami Jalan Sawah Lebar Kecamatan Pendopo. Nah, sebagai dampak, setelah hampir selama 1 bulan jalan tersebut digunakan atau lebih kurang 2 bulan, juga terjadi kerusakan di beberapa titik lainnya yang pada jalan alternatif tersebut. Demikian dapat kami laporkan, rekan Nila, kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak kembali Syahri, wartawan Tribun Sums melaporkan, saudara. Syahri telah mengimbun wawancara dengan pelaksana lapangan yakni Bobi. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Sudah berapa persen ini Mas untuk pengerjaan jembatan Nakau di Jalan Lintas Kepahyang Pagar Alam ini? Untuk sekarang mungkin ini baru sekitar 50%. 50%. Karena kita kan kerja harus satu step by step. Oke. Tidak bisa langsung karena umur beton ini kan ada. Jadi kita usahakan secepatnya selesai, tapi tetap step by step. Tidak bisa langsung. Diperkirakan nanti akan selesai kira-kira kapan, Pak? Diperkirakan selesai itu mungkin Oktober awal atau pertengahan Oktober. Kita tidak bisa janjikan, pokoknya secepat mungkin kita kerjakan agar jalan di sini cepat kembali normal. Oke, terima kasih. Balikpapan Open dalam rangka Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-39 digelar pada Minggu 4 September. Peserta dilepas oleh staf ahli bidang hubungan pusat dan daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga Dwi Jayanto Sarosaputra, Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud, beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan pejabat pemerintah Kota Balikpapan. Ribuan peserta ini dilepas sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah dengan titik start di Lapangan Merdeka. Peserta pertama yang berhasil menyentuh garis finish adalah Letda Infanteri Agus Prayogo, atlet lari jarak jauh asal Jawa Barat. Informasi selengkapnya Niken Dwi Sitoningrum, wartawan Tribun Kaltim, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan laporan lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Halo, selamat siang Niken, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ke-39 pada tahun ini,
Balikpapan Open 10K yang merupakan salah satu agenda dalam rangkaian Ornas ini diselenggarakan tadi pagi. Adapun peserta lari Balikpapan Open 10K ini tadi telah dilepas oleh staf ahli bidang hubungan pusat dan daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga Dwi Wijayanto Sarasaputra, Wali Kota Balikpapan, dan juga Forkopimda dan juga pejabat pemerintah Kota Balikpapan. Adapun tadi sudah disebutkan oleh Nila, ribuan peserta yang mengikuti kegiatan ini telah dilepas pada pukul 6.30 WITA dengan titik start yang berada di Lapangan Merdeka Balikpapan. Adapun peserta pertama yang berhasil menyentuh garis finish yaitu tadi Letda Infantri Agus Prayogo yang memang merupakan atlet lari jarak jauh asal Jawa Barat. Agus Prayogo berhasil mencapai garis finish yang juga berada di Lapangan Merdeka ini dengan waktu tercepat yaitu 31 menit 39 detik. Selain itu juga Dwi Wijayanto Sarasaputra mengharapkan kegiatan ini akan terus dilakukan secara rutin di Kota Balikpapan untuk melahirkan bibit-bibit unggul atlet lari khususnya lari jarak menengah di Kota Balikpapan sendiri. Selain itu juga tadi dilaporkan ada salah satu peserta dari Balikpapan Open 10K ini yang dilaporkan meninggal dunia yang diduga mengalami serangan jantung pada saat event ini berlangsung. Adapun peserta ini berjenis kelamin laki-laki dengan nomor punggung 0183 atas nama M. Jusri yang terjatuh pada titik lokasi yang ada di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Dan kebetulan juga pada titik tersebut memang telah berjaga tim medis yang langsung melakukan upaya pertolongan pertama dan menurut laporan pun memang sudah tidak ditemukan denyut nadi pada peserta yang dilaporkan terjatuh tersebut. Selanjutnya tim medis pun langsung melakukan upaya lanjutan seperti CPR dan tindakan medis lain, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Kaltim, peserta tersebut merupakan peserta dengan kelahiran tahun 1976 dan mengikuti kegiatan tersebut dalam kategori veteran. Karena memang kategori veteran ini dikhususkan pada peserta yang berusia di atas 45 tahun. Dan dugaan awal yang disebutkan oleh tim medis memang peserta tersebut mengalami serangan jantung dan meninggal dunia pada saat akan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Demikian Nila dan juga Tribun. Terima kasih banyak Niken Dwi Sitoningrum, wartawan Tribun Kaltim melaporkan. Saudara, kita ke informasi lain. Kalimantan punya senjata tajam khas yang dikenal dengan nama mandau. Senjata tajam tersebut berasal dari suku Dayak. Di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, senjata tajam jenis mandau ini sudah diperjualbelikan. Bahkan bisa dibeli di Pasar Barabai tiap Sabtu pagi hingga siang oleh pedagang kaki lima. Harga satu set dengan kumbang atau cover yang berukiran khas Dayak yakni Rp200.000 per mandau. Namun yang dijual di pasaran untuk senjata tajam atau bilah pedangnya hanya tiruan atau KW. Informasi selengkapnya Hanani, wartawan Banjarmasin Pos tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Saudara Hanani, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Nila dan Tribuners di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, mandau merupakan senjata khas Kalimantan. Kini sudah diperjualbelikan di Pasar Hanyar Barabai tiap Sabtu oleh pedagang kaki lima. Untuk harga satu setnya itu dengan kumpang dan covernya yang berukiran motif Dayak adalah Rp200.000 per mandau. Namun yang dijual di pasaran untuk senjata tajam seperti disebutkan Nila tadi memang bilah pedangnya itu hanya tiruan atau istilahnya KW. Menurut Sarlan, salah satu pedagang senjata tajam, harga mandau asli buatan Dayak itu kisarannya antara 3 juta sampai 4 juta per mandau. Biasanya mandau asli dimiliki oleh
masyarakat adat secara turun-temurun, bahkan hanya digunakan biasanya untuk tarian adat dan ritual upacara. Namun sekarang sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak Meratus. Namun di balik itu selain berfungsi sebagai senjata, mandau juga menjadi simbol seseorang yang melambangkan kehormatan dan kedudukannya di masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari kumpangnya. Di balik ukiran khasnya ada tali pengikat berbahan alam yang disebut simpai. Nah, bagi yang mengetahui simbol ini, pemiliknya bisa, menurut Sarlan tadi, bisa diuji coba atau dites orang lain untuk ilmu kekebalannya. Nah, untuk itu menurut Sarlan, jika warga yang memiliki mandau bersimpai atau tali pengikatnya ada 5 tadi, harus berhati-hati jika bepergian kemana-mana membawa senjata tajam tersebut, sebab Panglima di zaman kerajaan-kerajaan Kalimantan sendiri punya kedudukan tinggi sebagai pemimpin perang. Bahkan konon kebal senjata tajam dengan berbagai jenis dan fungsi. Sarlan juga menyebutkan hanya menjual dia sendiri hanya menjual mandau yang bersimpai 3 yang mana mandau itu boleh dimiliki oleh siapapun atau warga biasa. Demikian Nila yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih Hanani, wartawan Banjarmasin Pos atas informasi Anda. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tawuran antar pemuda terjadi di terowongan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Warga sekitar bernama Erni mengatakan tawuran pecah sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari penglihatan saksi mata, mereka tampak membawa senjata tajam berupa celurit. Tak hanya celurit dan petasan, para pelaku tawuran ini juga melengkapi dirinya dengan membawa batu. Menurut Erni, mereka yang terdiri dari 10 orang lebih itu saling serang dengan batu dan juga sejumlah senjata tajam. Ada Ramadan, wartawan Warta Kota tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Saudara, halo Ramadan. Ya, halo rekan Nila. Ya, silakan Ramadan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Nila, dapat saya informasikan bahwa tawuran kembali pecah di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Tepatnya pada hari Minggu, tanggal 4 September 2022. Menurut Erni, warga sekitar, tawuran pecah pada hari ini sekitar pukul 6 pagi. Dia melihat bahwa sejumlah orang seperti itu membawa senjata tajam seperti celurit dan juga membawa peralatan lain seperti kayu, bambu dan juga petasan seperti itu. Dan dia juga tidak mengetahui berasal dari mana warga tersebut, namun dia mengatakan ada lebih dari 10 orang yang terlibat tawuran, tepatnya di terowongan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dan bisa saya informasikan bahwa tawuran ini merupakan yang kedua kalinya, seperti itu dalam beberapa waktu terakhir. Setelah sebelumnya tawuran sempat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2022, sekitar pukul 5 pagi seperti itu. Artinya ini merupakan yang kedua kalinya dalam beberapa waktu terakhir seperti itu. Dan menurut Kanit Reskrim Polsek Tebet pada tawuran beberapa waktu lalu, orang yang terlibat tawuran pada sebelumnya itu merupakan remaja sekitar usia 15 atau 14 tahun seperti itu. Dan tawuran sebelumnya sempat terjadi, namun hanya sebentar saja. Dan pada tawuran kali ini, menurut Erni, seperti itu kembali lagi, bahwa tawuran sempat terjadi cukup lama, seperti itu. Artinya, tawuran terjadi pada pukul 6, dan polisi, menurut Erni, baru datang seperti itu sekitar setengah 7 atau jam 7 pagi, seperti itu. Dan saat polisi datang, warga langsung membubarkan diri seperti itu. Dan terlihat di lokasi tadi saya pantau seperti itu di terowongan Manggarai masih ada serpihan kaca seperti itu di pinggir jalan
yang ada di bawah kolong rel, gitu ya. Dan ada juga batu seperti itu yang diduga digunakan oleh warga tersebut untuk saling serang dalam peristiwa tawuran tersebut, seperti itu. Dan juga terlihat tadi tak hanya di kawasan bawah terowongan saja seperti itu tawuran ini terjadi, namun tawuran juga sempat terjadi seperti itu di sekitar halte busway Manggarai, dan juga sempat terjadi juga di sekitar stasiun Manggarai yang baru seperti itu. Dan arus lalu lintas sempat terhenti selama beberapa waktu, dan akhirnya setelah kejadian setelah tawuran baru arus lalu lintas kembali normal seperti biasa. Dan setelah itu polisi akhirnya sempat meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di lokasi sekitar seperti itu, dan setelah itu meninggalkan lokasi tawuran seperti itu, rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Ramadan, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Ramadan juga menghimpun wawancara dengan seorang saksi mata yang juga warga sekitar. Saudara, berikut liputannya untuk Anda. Kira-kira jam 6 sih. Jam 6 ya? Iya, jadi jam 6. Itu awal mulanya gimana sih tadi, Mbak? Saya sih kurang tahu, tapi tiba-tiba udah kedengeran ini aja, kembang api. Terus anak-anaknya pada langsung ngumpul di situ. Oh. Jadi saya kurang tahu. Ya. Itu kira-kira ada berapa orang, Mbak? Banyak sih, lebih dari 10. Lebih dari 10? Iya, lebih dari 10. Itu mereka bawa apa aja sih? Bawa ini sih sajam yang panjang-panjang, terus bawa batu sama bambu yang panjang, sama kembang api, sama batu, lempar-lemparan batu. Itu berarti mereka sempat nyerang berarti ya, satu sama lain ya? Nyerang, mundur, maju gitu aja terus. Oh, oke. Nyerang-nyerang. Ada korban nggak, Pak? Luka atau jiwa gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Terus tiba-tiba polisi datang nggak? Datang sih, sekitar jam 7-an kayaknya polisi datang, jam setengah 7 baru datang. Baru datang? Langsung pada bubar. Oh, langsung pada bubar? Iya. Oh, berarti sempat 1 jam yang berlangsung ya, tawuran itu ya? Lumayan sih, agak lama. Agak lama ya? Iya, agak lama. Itu kira-kira ini yang tawuran itu kampung mana sih, Mbak? Kurang tahu sih, saya kalau dari kampungnya kampung mana saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Warga Syekh Fatimah, Desa Binusan, Kabupaten Nunukan bernama Marniun yang berusia 76 tahun bekerja sebagai pemecah batu selama 20 tahun. Wajahnya yang sudah keriput dengan sisa tenaga yang masih ada, Marniun tetap gigih mencari nafkah sebagai pemecah batu demi menghidupi ketiga anak dan suaminya. Marniun tinggal bersama 3 anaknya yang menderita sakit kejiwaan dan lumpuh selama belasan tahun. Sementara sang suami mengidap asma yang sudah cukup lama. Marniun mengatakan setiap pagi dirinya harus bangun pukul 4 waktu Indonesia Tengah untuk menyiapkan sarapan sekaligus makan siang, kemudian melanjutkan aktivitas sebagai ibu rumah tangga sebelum berangkat bekerja. Informasi lebih lengkapnya Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara, sudah tersambung bersama dengan kami dan siap dengan laporannya untuk Anda, Saudara. Selamat siang Felis, silahkan dengan laporan Anda. Baik, rekan Nila dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa di Nunukan, Kalimantan Utara, ada seorang ibu yang berusia sekira 76 tahun yang sudah selama 20 tahun ini bekerja sebagai pemecah batu di Desa Binusan di Kabupaten Nunukan. Dan selama 20 tahun ini Ibu Marniun menjadi tulang punggung keluarga karena memiliki 3 anak yang mengalami sakit, baik itu kejiwaan maupun kelumpuhan, dan juga sang suami yang menderita asma, sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Marniun sendiri. Dan sebelumnya memang keluarga ini
gotong royong untuk bekerja sebagai pemecah batu. Namun semenjak sakit sekitar 19 tahun yang lalu, akhirnya tulang punggung keluarga dilakukan ataupun diambil sepenuhnya oleh Marniun sebagai sang istri. Dan diketahui sang suami sudah mengidap asma sejak 2010, dan juga sebelumnya anak daripada Marniun ini bekerja sebagai seorang nelayan, dan sejak 2019 mengidap kanker tulang, dan sampai saat ini di rumah Marniun yang merawat ketiga anak dan sang suami adalah Marniun sendiri. Jadi sebelum Marniun pergi bekerja sebagai seorang pemecah batu, Marniun menyiapkan terlebih dahulu baik sarapan maupun makan siang, dan begitu juga sekembalinya dari bekerja pada sore hari, Marniun menyiapkan makan malam, kemudian pergi menyempatkan diri untuk mencari kayu dan juga mengangkat air di sumur begitu. Dan Marniun mengaku selama ini memang belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah, baik itu bantuan sosial dan sejenisnya, belum mendapatkan sama sekali. Dan Marniun tidak bisa mengaku, tidak bisa berharap pada siapapun, dan untuk keluarga kecil ini menjadi tanggung jawab Marniun sepenuhnya. Untuk harga batu sendiri, Marniun harus memecahkan batu jenis split yang dipecahkan, yang dikumpulkan, kemudian dikumpulkan selama 1 minggu agar memenuhi target satu pick up untuk dijual sebesar 600.000. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, bila belum mendapatkan upah, Marniun terpaksa harus mengutang ke beberapa toko yang ia kenal untuk mengutang baik itu beras dan kebutuhan dapur lainnya. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara melaporkan. Saudara, Felis juga menghimpun wawancara dengan Marniun. Ini adalah pemecah batu yang selama 20 tahun menjadi tulang punggung keluarga. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hujan pagi, jam 4 lagi bangun sudah aku memasak, menyapu, membersih, angkat air, mengumpul kayu. Sudah itu baru aku jalan jam 8 pagi, sudah banyak batu. Jam 4 pulang aku, masak lagi, menyapu lagi, membersih lagi, ambil air. 20 tahun sudah aku kerja batu, tapi ini pekerjaanku hari-hari, tidak ada pekerjaan lain. Mau bekerja lain, tidak bisa jalan jauh. Habis upahnya itu sakit, anakku sakit 2. Jadi aku panjang umur, sehat, tidak ada penyakit. Hanya aku saja mencari uang. Bagaimana kau nak kerja? Berharap orang mana ada? Kita itu hanya harap diri, tidak bisa bergerak baru tidak kerja. Kalau aku sakit kepala aku bisa aku bergerak. Ya, kaki 4 aku jalan memasak. Memelihara anakku. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasar Letu Bakri Kota Sukabumi mengalami kebakaran hebat hingga membakar sebagian lapak milik pedagang pada Sabtu 3 September kemarin. Informasi yang berhasil kami himpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan api terlihat sudah membara dan terjadi kobaran yang cukup besar. Kebakaran dilaporkan bermula dari arah timur hingga menjalar ke arah barat dan membakar puluhan lapak serta kios milik pedagang. Saat kebakaran terjadi, terdengar pula beberapa kali ledakan hingga warga yang tengah mengevakuasi barang akhirnya kocar-kacir. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Dian Herdiansyah, wartawan Tribun Jabar, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang. Dian, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Nila. Dapat kami laporkan bahwa telah terjadi kebakaran tadi malam sekitar pukul 18. Kemudian pihak pemadam kebakaran menerima laporan sekitar pukul 18.30, kemudian dan menunjukkan 9 mobil damkar, 6 dari milik pemerintah Kota Sukabumi dan 3 milik pemerintah Kabupaten Sukabumi.
pada saat kejadian berdasarkan titik kejadian itu berada di tengah pasar Batu Bakri Sukabumi, kemudian menjadi ke wilayah timur dan barat pasar Batu Bakri. Kejadian begitu cepat karena memang material yang terbakar itu sangat mudah terbakar, terdiri dari kayu dan plastik sehingga api mudah menjalar. Sementara itu yang terjadi semalam, para pedagang tidak bisa mengevakuasi balang berik para pedagang sehingga semuanya habis terbakar. Sementara itu informasi yang dihimpun oleh kami di lapangan, terdapat 21 kios yang terbakar dan 116 jongko milik pedagang. Saat ini pihak pemerintah daerah Kota Sukabumi sedang melakukan inventarisasi kerugian, berapa kerugian yang dialami oleh para pedagang. Sementara itu dari pihak Polres Sukabumi Kota masih melakukan upaya penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Demikian, Nila. Terima kasih banyak Dian Herdiansyah, wartawan Tribun Jabar melaporkan. Saudara, Dian juga menghimpun wawancara dengan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, tadi kami dapat informasi pukul 18.30-an ini ada kebakaran di seputar pasar Batu Bakri dan hari ini penanganan masih dilakukan. Ada 6 mobil damkar dari kota dan ada 3 mobil damkar dari bantuan dari kabupaten, dan sekarang masih belum dapat dinyatakan padam seluruhnya. Jadi sekarang teman-teman damkar dibantu juga dengan masyarakat ini sedang berupaya untuk memadamkan api yang masih menyala. Di sini ada berapa jumlah kios yang ada di? Ini cukup banyak ya, secara detailnya saya kurang tahu lah, cukup banyak lah. Sampai puluhan Pak kiosnya? Sampai puluhan. Karena kan ini kanan kiri ya, kanan kiri depan belakang kalau di semua. Pak, penyelidikan penyebab Pak? Penyelidikan penyebab? Dulu masih berproses. Nanti kan pihak aparat keamanan yang nanti bisa lebih tepat menyimpulkannya. Jadi sekarang kita masih fokus kepada pemadaman api yang masih terbakar. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menanggapi surat terbuka yang diunggah oleh istri Brigjen Hendra Kurniawan, Sealisha. Surat tersebut berisi pernyataan dari Irjen Verdi Sambo yang menyebut Brigjen Hendra tak terlibat dalam perusakan DVR CCTV yang ada di Pos Satpam. Saat ini Brigjen Hendra diketahui telah menjadi tersangka dalam kasus obstruction of justice dengan upaya menghalangi proses hukum dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Irjen Deddy Prasetyo menyebut para terdakwa maupun tersangka mempunyai hak mengingkari sangkaan. Hanya saja putusan bersalah atau tidaknya seseorang akan ditentukan dari fakta persidangan. Deddy mengatakan pembuktian nantinya akan diputuskan oleh hakim berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti lain. Surat dari Verdi Sambo ini sebelumnya diunggah oleh Sealisha. Surat tersebut ditulis tangan dan juga telah dibubuhi materai. Verdi Sambo menyatakan Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat dalam perusakan DVR CCTV yang ada di Pos Satpam. Sementara yang dilaporkan Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria adalah tindakan pengamanan DVR CCTV di dalam rumah dinas Duren 3 yang telah cacat prosedur. Ketua Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengungkapkan Putri Chandrawati diduga mengalami pelecehan seksual dengan adanya tindak ruda paksa yang diduga dilakukan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada sore hari saat berada di rumahnya yang ada di Magelang. Seusai diduga diruda paksa, Putri kemudian menelpon sang suami pada 7 Juli. Siti mengatakan hal yang disampaikan pada Verdi Sambo tidak detail dan hanya mengungkap Brigadir J telah melakukan tindakan yang kurang ajar. Seusai adanya peristiwa pemerkosaan tersebut, asisten rumah tangga Putri Chandrawati yakni Susi menemukan majikannya tersebut berada di depan kamar mandi. ART Putri Chandrawati lain, Kuat Ma'ruf, kemudian membantu PC untuk kembali ke kamar pribadinya.
Putri Chandrawati kemudian menghubungi Barada Richard Eliezer dan juga Bribka Riki Rizal alias Bribka RR agar bisa segera kembali ke Jakarta. Ia juga enggan berada satu mobil dengan Brigadir J. Seusai sampai di Jakarta, Siti mengungkap Putri menceritakan pemerkosaan yang berada di Magelang tersebut pada Ferdi Sambo. Ferdi Sambo kemudian memintai keterangan dua ajudannya dan berakhir merencanakan pembunuhan pada Brigadir Yosua. Saudara, motif dugaan pelecehan seksual yang dulu sempat dihentikan oleh pihak kepolisian kini kembali mencuat. Dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, sejumlah lembaga negara menyatakan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi akibat korban yang diduga sempat melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati yang merupakan istri ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Menanggapi hal tersebut, keluarga justru berstatement sebaliknya. Keluarga Brigadir J mengatakan ada kemungkinan Putri Chandrawati yang mengejar-ngejar Brigadir J namun selalu ditolak. Dugaan ini diantaranya disampaikan oleh bibi dari Brigadir J yakni Roslin Simanjuntak. Roslin meminta agar bukti terjadinya kasus pelecehan seksual ini dibuka secara transparan. Ia menyatakan tanpa adanya bukti, pengakuan dari Putri Chandrawati terkait pelecehan tak bisa dipercaya. Terlebih, Barreskrim telah mengatakan tak ada rekaman CCTV di rumah Magelang yang bisa menjadi bukti kuat dugaan tindak pelecehan tersebut. Komnas Perempuan mengatakan ada temuan tindak pelecehan berupa perkosaan yang dialami Putri Chandrawati dan diduga telah dilakukan oleh Brigadir Yosua. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah mengatakan sebelum pelecehan terjadi, kondisi Putri Chandrawati sudah dalam kondisi kurang sehat. Menurut Komnas Perempuan, saat pelecehan terjadi, ada Kuat Ma'ruf dan sang asisten rumah tangga atau ART bernama Susi yang juga menyaksikan insiden tersebut. Menurut keterangan dari Komnas Perempuan, Brigadir J juga sempat mengancam akan melukai anak-anak Putri Chandrawati jika membocorkan kejadian ruda paksa tersebut. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM juga mengatakan Brigadir J sempat menggendong istri Ferdi Sambo tersebut. Komisioner Komnas HAM bidang penyelidikan Hoirul Anam mengatakan peristiwa Brigadir J menggendong Putri Chandrawati berlangsung di Magelang pada 4 Juli. Anam menegaskan insiden Brigadir J menggendong Putri tepat 3 hari sebelum peristiwa dugaan pelecehan seksual tersebut. Komnas HAM menilai peristiwa Brigadir J yang menggendong Putri Chandrawati merupakan rangkaian penting dalam peristiwa dugaan pelecehan seksual tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, saudara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan live update siang di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!